Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajar tentang kata have to dan has to. Nah, have to ya, have to dan has to ini artinya harus. Jadi sama saja ya, have to juga artinya harus, has to juga artinya harus. Nah, have to dan has to itu digunakan used to say that something is required or necessary. Jadi digunakan untuk menyatakan sesuatu yang menjadi keharusan ya atau kewajiban. Nah, kita lihat saja pada contoh-contoh kalimatnya ya. Nah, perhatikan nomor satu, subjeknya I ya. Jadi, kalau subjeknya I, dia menggunakan have to. Jadi, I have to write a letter. Saya harus, jadi have to di sini kita artikan harus. Saya harus write a letter, menulis sebuah surat. Nah, yang harus diperhatikan juga adalah kata kerja setelah have to ini. Ya, jadi kata kerja setelah have to ini di sini contohnya kata write. Jadi harus bentuk infinitif, jadi bentuk dasar. Jadi tidak boleh bentuk kedua, ketiga atau di sini ada penambahan s ya, tidak boleh. Jadi I have to write a letter. Jadi saya harus menulis sebuah surat. Kemudian yang kedua you ya, ketika subjeknya you masih menggunakan have to, you have to wait for her. Kamu harus menunggunya. Kemudian we have to come on time. Kami harus datang tepat waktu. They have to return the book. Mereka harus mengembalikan buku tersebut. Nah, perhatikan di sini ada perbedaan. Ketika subjeknya he, dia laki-laki, atau she, dia perempuan, tidak lagi menggunakan have to, ya seperti I-U-I-D, tapi menggunakan has to. He has to obey his mom. Contohnya, dia harus mematuhi ibunya. Kemudian she has to cook before leaving. Dia harus memasak sebelum berangkat. Nah, jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan have to itu digunakan untuk subjek I, you, we, they, sementara has to digunakan untuk subjek he dan she atau orang ketiga tunggal. Nah, ini untuk contoh kalimat positif sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, di slide yang kedua ini ya, di sini diberikan contoh kalimat negatif ya, negative sentences. Nah, untuk membuat kalimat negatif ya, itu di depan ya, di depan kata have to atau has to atau sebelum kata have to dan has to. Nah, kita gunakan kata don't. Tapi perhatikan juga nanti ada juga menggunakan doesn't ya, tergantung subjeknya. Ketika subjeknya I, you, we, they, ini menggunakan don't, I don't, you don't, we don't, they don't. Tapi ketika subjeknya he dan she menggunakan doesn't untuk membuat kalimat negatifnya. He doesn't, she doesn't. Kita lihat contohnya, I don't have to buy the shoes. Jadi dalam kalimat negatif tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan kata have to-nya, kata kerjanya juga tidak ada perubahan, hanya ada penambahan don't di depan kata have to. I don't have to buy the shoes. Saya tidak harus membeli sepatu itu. Yang kedua, you don't have to play the games. Kamu tidak harus bermain games atau permainan tersebut. We don't have to wait until tomorrow. Kita tidak harus menunggu sampai besok. They don't have to stay in a hotel. Mereka tidak harus tinggal di hotel. He doesn't. Nah, perhatikan. Tadi waktu di kalimat positif ya, waktu di kalimat positif he menggunakan has to. Tapi ketika dia kalimat negatif, he dan she menggunakan have to. Jadi sama seperti yang lain ya. Jadi he has to, she has to itu hanya berlaku di kalimat positif. Nanti ketika dia sudah berubah ke kalimat negatif atau kalimat pertanyaan, tetap menggunakan have to seperti yang lain. Contohnya seperti ini. He doesn't have to. Bukan has to ya, ingat ya, have to. He doesn't have to buy a new bag. Dia tidak harus membeli sebuah tas baru. She doesn't have to talk to me. Dia tidak harus berbicara kepadaku. Oke, contoh yang kedua sudah ya. Yang harus diingat adalah ada yang menggunakan don't, I don't, you don't, we don't, they don't, dan ada yang menggunakan doesn't. Dan diingat juga ketika dia sudah negatif, has to tidak lagi digunakan ya. Ketika dia berubah menjadi kalimat negatif, yang tadinya has to menjadi have to ya. He doesn't have to di sini, she doesn't have to.
Oke, sekarang kita lanjut ke slide yang ketiga. Nah, di slide yang ketiga, di sini diberikan contoh kalimat pertanyaan atau interrogative sentences. Jadi bagaimana membuat kalimat pertanyaan yang menggunakan kata have to atau has to. Nah, untuk subjek you, we, they, kita menggunakan do, kata do di depannya, kata bantu do. Jadi do you have to call her? Apakah kamu harus menelponnya? Jadi do you have to call her? Do di sini kita artikan apakah, ya, apakah kamu harus, ya, menelponnya. Nah, sewaktu ditanya dengan pertanyaan ini, ya, jawabannya ya tergantung, ya. Kalau memang iya, ya, kita bisa jawab jawaban singkat seperti ini, yes I do. Kalau tidak, no I don't. Jadi do you have to call her? Yes I do. No I don't. Jadi jawabannya terserah, ya, tergantung situasinya bagaimana. Do we have to finish this task? Apakah kita harus menyelesaikan tugas ini? Do they have to come? Apakah mereka harus datang? Nah, ketika subjeknya he, yang ditanya he atau she, di sini tidak lagi menggunakan do tapi menggunakan does. Perhatikan. Does he have to eat the cakes? Yes, he does. No, he doesn't. Does she have to sing? Apakah dia harus bernyanyi? Yes, she does. No, she doesn't. Nah, Jimmy juga termasuk orang ketiga tunggal, ya. Jadi ketika bertanya ke satu orang, ya, satu orang di sini contohnya Jimmy, Emma, Brian dan lain-lainnya. Di sini kata bantu yang kita gunakan juga masih does. Does Jimmy have to sit here? Yes, he does. No, he doesn't. Nah, kalau dia dua orang yang ditanya, contohnya Jimmy and Emma. Do Jimmy and Emma have to dance? Di sini tidak lagi does tapi do. Ya, apakah Jimmy dan Emma harus menari? Kalau iya berarti yes they do. Ya, mereka harus menari. No, they don't. Oh tidak, mereka tidak harus menari. Nah, perhatikan, ya, tolong perhatikan sewaktu membuat kalimat pertanyaan. Jadi ada yang di depannya diawali dengan kata do you, do we, do they. Ada yang menggunakan does. Jadi does he, does she. Kalau he sama she sudah pasti, ya, does, ya, awalannya does. Orang juga, nama orang, ya, satu dia does. Nah, ketika dua orang atau lebih dia do. Oke, selesai sudah kalimat pertanyaannya. Sekarang kita lanjut ke slide yang terakhir. Nah, di slide yang terakhir ini adalah tugas, ya. Jadi tugasnya hari ini ada 10 kalimat bahasa Indonesia. Tugasnya diterjemahkan kalimat ini ke bahasa Inggris. Silahkan kerjakan di buku tulis, ya, seperti biasa. Nanti setelah selesai jawabannya kirim ke Classroom, ya, kirim ke Google Classroom. Oke, sekian untuk penjelasan materi PJJ hari ini. Ini materi ini ada juga di buku paket, ya, ada di buku paket unit 1, ya. Ini materi penjelasan materi yang ada di buku paket unit 1. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Good luck. See you next time.